Kembali di Indonesia Business Forum ini sebelum saya ke Mas Yusinus, ini tampaknya mungkin saya tanya kepada Pak Faisal Basri dulu mengenai ada beberapa pihak beranggapan seperti itu bahwa dengan kenaikan pajak seperti ini merupakan langkah untuk mengatasi kenaikan utang yang terus menanjak naik. Seperti apa mungkin logikanya? Eh, yang pasti eh, tingkat penerimaan pajak kita sangat rendah. Oke. Ya nomor 127 dari 140 negara. Saya seluruh negara saya hitung, kemudian yang datanya 5 tahun tidak ada saya keluarkan, dapatlah 140 negara. Indonesia nomor 127. Artinya kan sebetulnya potensinya ada. Potensinya ada. Tax ratio itu kita udah 3 tahun di bawah 1 digit ya. Kemarin naik sedikit karena komoditi. Dan itu nggak langgeng ya, komoditi kan naik turun. Nah oleh karena itulah harus ada penguatan pajak. Dari mana? Dari ekonomi. Pajak kan cuma metik. Iya. Nah ekonominya harus sehat. Jadi ekonominya harus bertransformasi. Saya rasa ini Bu Sri Mulyani juga udah pernah bicara. Dia bilang ekonominya harus meng-create kegiatan-kegiatan yang bernilai tambah tinggi. Jadi namanya value creation. Kalau value extraction, petik jual, keruk jual, ya nilai tambahnya sedikit, ya pajaknya juga sedikit. Jadi syarat terbesar adalah transformasi ekonominya. Tapi kan itu lama, butuh waktu ya. Oleh karena itulah yang saya dambakan, sebetulnya kan di era COVID ini sudah berbeda dengan sebelumnya. Oleh karena itu pemerintah susun naskah, sudah disusun oleh Bappenas tapi kan enggak nongol-nongol gitu. Saya juga pernah terlibat 6 bulanan di situ, tapi saya nggak tahu nasibnya. Kelihatannya Bappenasnya ini seluruh sumber dayanya difokuskan untuk IKN. Jadi yang terpenting, yang payungnya kan naskah transformasi itu. Karena RPJMN sudah tidak relevan lagi, sudah kedaluarsa. Nah kemudian yang kedua, dari segi pengeluarannya perlu lebih efisien tentu saja ya. Jadi pengeluarannya tuh hendaknya fokus. Kalau kita lihat di struktur pengeluaran pemerintah itu, nomor 1 kan bayar bunga paling besar, belanja pemerintah pusat ya. Kedua belanja barang, ketiga belanja pegawai, keempat belanja modal, kelima belanja sosial. Nah kan di sebelah kita ada LKPP, kebetulan ada acara juga di sini dihadiri oleh Pak Azur Anas ya. Itu dia pokoknya keren deh nih ya. Jadi bupati bagus, jadi kepala LKPP juga bagus, itu untuk link gitu. Jadi LKPP bagian dari upaya untuk mengembangkan ekonomi yang di bawah, persyaratan-persyaratannya lebih sederhana dari 7 jadi 2 begitu. Nah ini jadi orkestrasi. Jadi pengeluarannya beres, tidak hanya efisien tapi juga mengangkat. Kalau saya tidak salah kecuali untuk senjata, sekarang pengadaan pemerintah wajib barang dari dalam negeri. Baik. Jadi dikeluarkan barang impor itu dari katalog itu. Nah ini bagian yang bisa mengefisienkan pengadaan sehingga nanti belanjanya juga naiknya tidak begini, belanja begini. Jadi makin sedikit selisih antara penerima belanja dengan penerimaan, ya otomatis utangnya juga, kenaikan utangnya melambat. Utang ya most likely akan naik terus tapi kenaikannya melambat. Itu yang kita harapkan dalam jangka panjang. Baik, Mas Justinus bagaimana? Ya, pertama sebelum saya menanggapi, pajak itu gotong royong. Pajak itu gotong royong. Yang mampu bayar lebih besar, yang tidak mampu dibantu, itu prinsipnya. Nah PPN itu juga paling mudah sebagai alat gotong royong karena hampir semua orang mengkonsumsi. Tapi tadi yang lapis bawah dibantu, yang lebih tinggi diberi tarif normal. Lalu yang kedua juga saya ingin jelaskan, 14 peraturan menteri yang baru terbit itu bukan aturan baru, tapi hanya menyesuaikan tarif karena ada perubahan di undang-undang. Jadi keliru kalau membangun rumah sendiri, jual mobil bekas, seolah-olah baru sekarang dikenai pajak. Itu sudah lama, dari tahun 95, dari tahun 2000. Jadi sekarang dipermudah administrasi. Nah tadi saya sepakat dengan Bang Faisal.
Kita harus melakukan reform, transformasi. Pajak itu memetik hasil kok. Sekarang kita proses memperkuat akar, disiangi, dipupuk supaya tanamannya tumbuh kuat sehingga menghasilkan buah yang kita petik buahnya. Maka kemarin utang kita meningkat signifikan dalam konteks pandemi. Sehingga kita harus menambah untuk bantalan kebijakan sosial kita. Termasuk stimulus ekonomi, jagain supaya pohonnya tidak ambruk, supaya akarnya tetap bisa kuat. Maka reformasi pajak tadi memperkuat akar, insentif stimulus yang berimbang diberikan, tapi di sisi lain kita juga memikirkan cara memetiknya. Jangan sampai kita hanya fokus kepada salah satu. Maka sekarang perbaikan sistem, tadi Pak Roy juga sudah memberikan masukan, yang digital harus segera supaya playing field-nya sama, ada keadilan di sana. Ini terus kita upayakan. Tapi prinsip pemerintah adalah kalau ada kenaikan pajak atau pengenaan pajak tidak akan eksesif tarifnya, tapi moderat, daya jangkau, daya cakupnya yang luas, sehingga partisipatif, ringan karena dijinjing, didukung oleh semua pihak. Itu kira-kira platformnya.